Daripada gabut mending kita bahas kembali serialnya Unlimited Gacha level 9999, yaitu spoiler episode ke-7. Nah, untuk episode ke-7-nya sendiri bakal bercerita ya mengenai dimulainya balas dendam Light pada Sasha di Arc Kerajaan L. Namun sebelum itu kita masih bakal dilihatin ya pertarungan Light melawan Kaito yang dimana Light berhasil mengalahkan Kaito. Meskipun Kaito sudah mengeluarkan semua kemampuannya gitu ya, namun Lepel berkata lain. Ya, meskipun Kaito mengeluarkan teknik pamungkas dari pedang Grandius ya, tapi Light dengan gampangnya berhasil mengalahkan Kaito. Nah, selain Kaito, Yanark sempat menggunakan dua makhluk ciptaannya juga gitu ya untuk melawan Nemomu dan Gold. Yang dimana dua makhluk tersebut tercipta dari gabungan beberapa monster yang mereka dapatkan di dalam dungeon. Ya, meskipun pada akhirnya kedua makhluk tersebut berhasil dikalahkan oleh Gold dan Nemomu dengan teknik berpedang mereka. Nah, sampai kejadian, Kaito dan Yanark pun dibawa ke dalam istana habis untuk diinterogasi mengenai sosok master yang sempat diberitahu oleh Kaito sebelumnya bahwa dia adalah salah satu submaster, yaitu keturunan master yang ada di kerajaan Elf. Nah, mengenai kejadian tersebut, Ellie mendapatkan informasi setelah menginterogasi Kaito dan Yanark bahwa ada salah satu saudara Sasha yang ada di kerajaan Elf, yaitu kapten dari Kesatria Putih. Karena yang kita tahu ya bahwa Kesatria Putih adalah submaster atau bisa dibilang keturunan master gitu, sehingga Ellie berencana untuk menangkap salah satu submaster dari Kesatria Putih untuk diinterogasi mengenai siapakah sosok master itu. Namun sebelum kita masuk ke rencana balas dendam Light gitu ya, kita juga bakal melihat Mia akhirnya sadar kembali gitu setelah tragedi yang menimpa partiannya. Ya, dimana Gimbro dan Wardi tewas dalam kejadian tersebut, sehingga Mia dan Arya memutuskan untuk pensiun jadi petualang dan memutuskan untuk kembali ke kampung halaman mereka. Ya, karena setelah kematian Gimura dan Wardi, Arya tidak ada niatan lagi untuk membentuk partian baru. Dan apalagi setelah tragedi tersebut, Mia jadi takut untuk menjelajahi dungeon. Sehingga mereka berdua berniat untuk meninggalkan Serikat Dagas dan kembali ke kota mereka. Sampai mereka berdua menjual semua perlengkapan mereka gitu ya ke Serikat Dagas. Nah, sebelum pergi dari Serikat Dagas, Arya dan Mia sempat berterima kasih pada Light karena berkat bantuan Light saat ini mereka masih bernapas gitu. Nah, untuk melengkapi pembahasanku kali ini gue bakal nyiapin gitu ya untuk pertengahan episode 6 sampai episode 7. Jika kalian keberatan, kalian bisa skip ataupun kalian penasaran gitu kan, yuk kita mulai alur ceritanya. Nah, sambil mendekati Mia, Kaito pun mengatakan bahwa seenggaknya gadis tersebut merasa terhormat saat ingin digunakan oleh salah satu pahlawan legendaris seperti Kaito. Nah, sambil mendekati Mia, di arah belakang Arya pun menyuruh Mia untuk segera lari dari tempat tersebut. Dan di sisi lain, Yanark yang sempat melihat kejadian tersebut merasa takjub dengan perlawanan Arya. Ya, Yanark meminta pada Kaito untuk menangkap mereka tanpa membunuhnya. Dan singkat cerita, Mia pun akhirnya kabur dari tempat tersebut. Nah, saat akan dikejar oleh si Kaito, Arya pun sempat memberi perlawanan buat Kaito, agar supaya Arya bisa mengulur waktu untuk Mia untuk bisa pergi dari tempat tersebut. Nah, dalam perlawanan tersebut, Arya pun sempat mempraktekkan cara menggunakan pedang yang sudah diajarkan oleh Gold pada dirinya. Ya, sampai-sampai Arya berhasil ngebikin Kaito terdesak. Sampai pada akhirnya Kaito merasa marah dan langsung menghabisi Arya dengan kemampuan Kaito. Dan di sisi lain, Mia yang tampak ketakutan tersebut berpikir bahwa untuk saat ini dia harus memberitahu pada semua petualang tentang pembunuh petualang. Tapi itu sia-sia, yang dimana Kaito berhasil mengejar Mia. Ya, Kaito mengatakan bahwa dirinya akan memberi pelajaran pada Mia sambil memperlihatkan Mia kekuatan sesungguhnya yang dimiliki oleh Kesatria Elf seperti dirinya, yaitu kemampuan pedang Grandius. Yang dimana pedang tersebut adalah sebuah harta yang paling berharga di kerajaan Elf. Ya, selain bisa menciptakan sebuah tiruan yang begitu banyak, pedang tersebut bisa ngebikin penggunanya terbang, seperti yang dia lakukan saat ini. Nah, sambil memperlihatkan pedang Grandius miliknya, Mia pun sempat memberi perlawanan dengan menggunakan sihir pedang es untuk menyerang Kaito. Dan akan tetapi itu sia-sia, yang dimana Kaito dengan mudah menangkis serangan tersebut. Nah, sambil berlari dari kejaran Kaito, Kaito pun langsung menggunakan pedang Grandius miliknya untuk melumpuhkan Mia.
Ya meskipun Mia nggak bisa kabur dari situasi tersebut, tapi gadis tersebut berusaha untuk memberi perlawanan dengan menodongkan pisau pada Kaito. Ya, gadis tersebut mengatakan bahwa Kaito nggak cocok jadi seorang pahlawan. Dan menurutnya, orang yang paling cocok jadi pahlawan itu adalah orang yang bisa menggunakan sihir tingkat tinggi, seperti Tuan Dar. Ya, dibandingkan dengan Dar, Kaito nggak ada apa-apanya. Sambil ngatain Kaito dengan sebutan pecundang. Nah, karena nggak terima dengan hinaan tersebut, Kaito pun murka dan langsung menggunakan kemampuan pedang grandiusnya untuk menghabisi gadis tersebut. Dan akan tetapi, Mia pun berhasil lolos dari serangan tersebut berkat gelang pemberian dari Dar. Iya, berkat gelang tersebut Mia pun berhasil teleport ke tempatnya si Light. Nah, gara-gara kejadian itu, Kaito sempat nggak percaya dengan kemampuan yang dimiliki Mia. Iya, mana mungkin orang lemah seperti mereka bisa menggunakan sihir teleportasi. Nah, sambil mencari gadis tersebut, Kaito pun kembali ke tempat semula. Ya, mereka berdua sempat khawatir dengan kejadian tersebut, bahwa apa jadinya jika gadis tersebut mengadu ke Serikat Dagas, dan pasti kabar tersebut akan menyebar di kediaman Kerajaan Elf. Ya, anda yang kita tahu bahwa Kerajaan Elf memiliki pasukan yang paling kuat yang disebut Kesatria Putih, yang dimana level kemampuan mereka melebihi Kaito. Dan menurut Yanar, jika sampai ketua mereka mengirim pasukan yang melebihi level Kaito, kemungkinan mereka akan tamat di saat itu juga. Dan apalagi mereka pasti akan membawa pedang grandius juga untuk melawan Kaito. Nah, dalam tempat tersebut, mereka berniat untuk kabur dari sana dan melanjutkan penelitian Yanar di tempat yang lain. Tapi, di saat mereka ingin beranjak dari tempat tersebut, Light pun akhirnya datang menemui mereka, yaitu ingin balas dendam pada mereka berdua. Dan di sisi lain, Kaito pun sempat kaget melihat kedatangan Light, bahwa dia sendiri nggak bisa mendeteksi kedatangan orang tersebut. Dan di sisi lain, Light merasa sedih saat melihat ketiga rekan-rekannya tersebut sudah dibantai oleh Kaito. Dan perbuatan tersebut tidak bisa dimaafkan oleh Light. Dan mendengar hal itu, Light berencana untuk menangkap dan membawa mereka ke Istana Abyss untuk diinterogasi mengenai sosok master yang mereka katakan. Nah, sebelum pertarungan berlanjut, Yanar pun memperlihatkan dua makhluk hasil ciptaannya pada party yang Light untuk melawan mereka. Yang dimana kedua makhluk tersebut dibuat dengan gabungan beberapa monster yang mereka kalahkan. Dan menurutnya kedua ciptaannya tersebut memiliki level yang sama kuat. Dan bahkan levelnya tersebut bisa melewati pertumbuhan level manusia. Ya, meskipun kedua makhluk tersebut belum dikatakan stabil, tapi di masa depan nanti, Dark Elf tersebut berkeinginan untuk menciptakan makhluk seperti manusia yang tidak berpatok dengan sebuah level. Ya, Dark Elf tersebut punya impian, yaitu mengumpulkan lebih banyak manusia untuk dijadikan bahan penelitian. Nah, setelah ngomong kayak gitu, Light pun memerintahkan Nemu Danggol untuk menghabisi kedua makhluk tersebut. Dan singkat cerita, pertarungan pun kembali berlanjut. Nah, di awal pertarungan, Nemu Danggol berhasil menebas dua makhluk tersebut dengan sekali serang. Dan akan tetapi, makhluk tersebut masih bisa hidup. Ya, makhluk tersebut tidak bisa dikalahkan dengan tebasan biasa yang dilancarkan Nemu Danggol. Dan di sisi lain, Kaito yang merasa diremehkan oleh Light pun langsung menggunakan teknik pamungkas yang dia miliki untuk menyerang Light. Dan di arah lain, Nemu Danggol sedikit kesulitan untuk mengalahkan dua makhluk ciptaan Yanar dengan pedang biasa. Ya, mau gak mau keduanya pun langsung menggunakan teknik berpedang mereka untuk menghabisi makhluk tersebut dan mengakhiri perlawanan dari Dark Elf, yaitu si Yanar. Scene beralih ke pertarungan terakhir Light melawan Kaito, yang dimana Kaito pun langsung mengeluarkan kemampuan pamungkas dari pedang grandiusnya. Nah, sebelum menghindar dari serangan Kaito, Light sempat mengamati pedang grandius bahwa Kaito memfokuskan semua bayangan pedangnya menjadi satu dengan pedang grandius, yang mengakibatkan serangan tersebut tidak bisa diprediksi. Light berpikir bahwa kemampuan tersebut sama seperti cambuk, sambil meremehkan pedang grandius. Nah, karena gak terima diremehkan, Kaito pun kembali mengamuk dan langsung melancarkan serangan pada Light secara bertubi-tubi. Tapi Light pun kembali berhasil menghindar dari serangan mematikan Kaito. Dan di sisi lain, Light pun mengatakan bahwa Kaito bisa menyerang dirinya sesuka hati.
sambil meremehkan Kaito. Ya, lagi-lagi Kaito pun kembali naik pitam dan langsung menyerang Light dengan kekuatan penuh. Tapi Light pun sudah muak dengan perlawanan Kaito dan langsung saja Light pun mengakhiri pertarungan tersebut dengan tongkat dan tendangan yang dilancarkan Light untuk mengakhiri perlawanan Kaito. Ya, meskipun begitu, Light tidak ada niatan untuk menghabisi Kaito secepat itu. Ya, Light ingin menggali informasi mengenai sosok Master yang diomongin Kaito dan Yanar sambil menyiksa mereka. Ya, meskipun Kaito sempat memohon pada Light untuk mengampuni dirinya dan memberikan informasi mengenai kerajaan Elf, kastil dan hiburan yang ada di sana, tapi Light tidak tertarik sama sekali. Ya, Light mengatakan bahwa bukankah Kaito adalah seorang pahlawan? Dan menurutnya, apakah Kaito pantas meminta ampun setelah apa yang dilakukan pada Mia dan partiannya, yaitu menghabisi Wardi dan Gimura? Padahal mereka berusaha mati-matian untuk menjadi pahlawan untuk melindungi Mia. Dan menurut Light, sebagai seorang pahlawan, seharusnya Kaito mengeluarkan semua kemampuannya melawan Light. Dan di sisi lain, Kaito menanggapi bahwa dirinya nggak bisa mengalahkan Light. Ya, meskipun dia sendiri menggunakan pedang grandius, tapi dia tidak bisa melukai Light sedikit pun. Nah, dalam tempat tersebut, Light meminta Kaito untuk sparring lagi dengan dirinya. Ya, jika Kaito bisa melukai Light sedikit aja, maka dirinya akan dibebaskan oleh Light. Tapi Kaito malah kabur dari tempat tersebut, karena dia berpikir bahwa dirinya tidak bisa mengalahkan Light, sambil berpikir bahwa dirinya saat ini lagi bermimpi. Dan akan tetapi, Light pun kembali menggunakan sihirnya untuk melumpuhkan Kaito, dengan mengatakan bahwa Kaito emang gak pantas menjadi seorang pahlawan seperti apa yang dikatakan oleh Mia, sambil mengatai Kaito dengan sebutan pecundang. Nah, setelah kejadian itu, Light berkeinginan untuk memakamkan Wardi dan Gimura di Istana Abyss. Namun sebelum itu, Light akhirnya mulai mengingat bahwa sebenarnya Kaito dan Yanar adalah orang yang pernah memotong antrian sebulan yang lalu saat pertama kali masuk ke dalam dungeon. Nah, setelah ngomong kayak gitu, singkat cerita, Light pun membawa Kaito dan Yanar ke Istana Abyss, yaitu dungeon paling berbahaya dan paling besar di seluruh dunia. Nah, setelah mereka sampai, para harem Light pun menyambut kedatangan Light dengan antusias. Ya, mereka terlihat senang melihat Light datang kembali. Ya, meskipun keempat haremnya itu ingin menghabisi Kaito dan Yanar di saat itu juga, tapi Light mengatakan bahwa mereka berdua mengetahui informasi mengenai Master yang dicari-cari oleh Light. Ya, maka dari itu sambil menyiksa mereka berdua, Light ingin mengulik informasi dari mereka soal Master sebelum dihabisi. Dan di sisi lain, Light meminta Gold untuk merawat Erio, sedangkan dirinya meminta bantuan pada Nemumu untuk membantu Light memakamkan mayat Wardi dan Gimura. Sampai pada akhirnya mereka akan menginterogasi Kaito dan Yanar. Sim beralih ke penginapan Light, yang dimana Mia pun akhirnya sadar kembali. Nah, dalam tempat tersebut, Light pun mulai menjelaskan pada Mia soal tragedi yang menimpa partiannya. Ya, Light sempat berbohong pada Mia bahwa mereka menyelamatkan Mia saat partian Light mencoba untuk meningkatkan rank mereka dengan mengikuti quest yang diberikan oleh Serikat Dagas, yaitu mencari pembunuh petualang. Dan kebetulan saat mencari pembunuh petualang tersebut, mereka melihat partian Mia dan Mia itu sendiri dan membantu mereka melawan pembunuh petualang. Sampai partian pembunuh tersebut terdesak serta kabur dari sana. Dan akhirnya, Light membawa Mia dan Erio ke tempat Light. Ya, meskipun cerita yang disampaikan Light itu berbeda dengan kejadian yang sebenarnya, tapi Mia pun tampak senang mendengar dari Light bahwa kakaknya, yaitu Erio, masih hidup. Tapi meskipun begitu, Mia pun gak bisa membendung tangisannya lagi setelah mendengar kedua rekannya Wardi dan Gimura mati dalam pertarungan tersebut. Ya, sampai-sampai tangisan dari Mia tersebut terdengar sampai di luar ruangan. Nah, setelah kejadian itu, partian Light pun menginfokan pada Serikat Dagas mengenai pembunuh petualang yang dimana melalui informasi tersebut mereka dinaikkan menjadi peringkat C. Dan menurut Light, jika mereka membawa bukti berupa mayat dari pembunuh petualang tersebut, pasti rank mereka bakal direkomendasikan. Dan di sisi lain, Mia dan Erio mengungkapkan bahwa mereka akan pensiun jadi seorang petualang. Ya, Erio dan Mia sudah menjual peralatan mereka sebagai bukti bahwa mereka akan pergi ke kampung halaman mereka.
Nah, dalam pembicaraan tersebut, Ryo dan Mia sempat berterima kasih atas bantuan dari Light karena sudah menyelamatkan mereka berdua. Ya, Ryo dan Mia pun mengungkapkan bahwa alasan kenapa mereka ingin berhenti jadi petualang karena mereka berdua sudah kehilangan Wardi dan Kimura. Ya, berkat bantuan mereka, Ryo dan Mia bisa jadi petualang. Dan menurut Ryo, setelah kehilangan Kimura dan Wardi, mereka nggak ada niatan lagi membentuk sebuah party. Dan apalagi setelah insiden tersebut, Mia pun jadi ketakutan untuk masuk ke dalam dungeon. Tapi Mia pun mengungkapkan bahwa meskipun dirinya sulit untuk bersaing di sekolah sihir, tapi Mia bakal berlatih secara otodidak untuk meningkatkan sihirnya, agar supaya dirinya nggak jadi bahan tertawaan buat murid-murid akademi.